Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat yang luar biasa. Salah satunya nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat rizki. Sehingga hari ini kita bisa bersama-sama hadir dan berkumpul di dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan hadir dan berkumpulnya kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperberat pahala kebaikan kita kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita khataman Nabi wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Dadan Saifuddin. Pada kesempatan hari ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, ya. Dan ini adalah aktivitas, salah satu aktivitas yang harus kami jalani sebagai seorang guru penggerak. Karena ada alur merdeka yang harus kami jalani. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam setiap modul yang harus kami jalani di dalam menjalani program pendidikan, di mana disingkat alur kegiatannya itu adalah alur merdeka. M-nya adalah mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual, ada elaborasi pemahaman, ada koneksi antar materi, dan terakhir ini yang sedang saya lakukan hari ini itu adalah aksi nyata, di mana saya harus melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada Bapak Ibu tentang program dan kegiatan yang sudah kami jalani. Berbagai ilmu yang kami dapat selama mengikuti pendidikan itu harus diimbaskan, disampaikan supaya apa? Supaya nanti punya pemahaman yang sama di dalam mengelola, menyelenggarakan kegiatan di sekolah kita ini. Itu mungkin sebagai pengantar untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk selalu mengikuti kegiatan ini sampai beres, sampai terakhir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu untuk sedikit melonggarkan untuk mengembalikan fokus dan pikiran kita, menghadirkan seutuhnya fisik, pikiran, dan hati kita di tempat ini. Ini tepuk sederhana Bapak Ibu, tepuk yang biasa dipakai oleh guru-guru TK, ya. Nanti kalau saya kasih awal-awal tepuk satu kali, silakan Bapak Ibu tepuk satu kali sambil mengucapkan yes, ya. Bisa? Bisa. Tepuk satu kali. Yes. Oke. Kalau saya bilang tepuk dua kali, ibu-ibu, bapak-bapak, tepuk dua kali dan mengatakan oke. Ya, oke. Oke. Jangan. Tepuk dua kali. Tepuk satu kali. Oke. Sekarang saya minta Bapak Ibu tepuk 3 kali. Kalau 3 kali, yang diucapkan adalah semangat. Oke? Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 3 kali. Oke. Tambah lagi 4 kali. Ya, biar sinkron antara gerak, kemudian pikiran sama ucapan.
Ya, sekarang 4 kali. 4 kali apa? Semangat, yes. Semangat, yes. 4 kali konsentrasi. Oke. 4 kali apa? Konsentrasi. Oke, tepuk 4 kali. Konsentrasi. 3 kali. Semangat. 2 kali. Oke. 1 kali. 2 kali. Oke. Terakhir, tepuk 5 kali. 5 kali apa? Oke. 5 kali. Kalau 5 kali, ayo belajar. Oke? Udah 5 kali nggak usah dihitung. Siap, tepuk 5 kali. 4 kali. Oke. 4 kali itu konsentrasi. Siap, 1 kali, 2 kali, 5 kali. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk sekedar mencairkan suasana. Siswanya paripun, Pak. Anggota PNI ya, perlukan daya ingat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi yang akan saya sampaikan hari ini. Wah, lomba ini. Karena memang arahan dan aturannya itu sudah ditentukan. Apa saja yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebih 7 materi yang akan saya sampaikan. Mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi. Ini kata yang baru saya dapat ketika mengikuti pendidikan ini. Nanti kita akan bahas apa itu restitusi. Sanes prostitusi, restitusi kan itu di tempat. Ya. Kemudian ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Ya, ini materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang silakan Bapak Ibu, ini harus diilustrasikan, tapi bayangkan saja ada sesuatu yang Bapak Ibu kepal di tangan Bapak Ibu. Ya, katakanlah ada kertas berwarna merah, gambarnya Soekarno-Hatta. Ya, di tangan Bapak Ibu. Kira-kira ada orang yang akan membuka dan mengambil apa yang Bapak Ibu genggam, Bapak Ibu kasih atau tidak? Bapak Ibu kasih atau tidak? Ada yang tidak, ada yang tergantung. Tergantung no, tergantung apa gantung? Ya, barangkali uang organisasi segala macam. Ada yang meneror ibu, mengancam ibu supaya menyerahkan uang itu. Dikasih tidak? Mengancam ibu, mengancam keselamatan. Dikasih tidak? Kasih. Bingung, kalau ibu aja saya akan beli. Atau mengintimidasi, memarahi, atau nyelek-nyelek supaya dibikin, atau memelas, Pak, Bu, saya anak tidak punya, saya anak yatim, pasien Pak, tapi terbiasa nyarios. Kayak pengamen misalkan pasien terbiasa nyarios. Kira-kira kita kasih atau tidak? Kasih atau tidak? Kalau kondisi seperti itu, kasih. Angsuran
Soalnya tahun 100.000 asal dirampok gitu ya. Berinfak 100.000 itu asal dirampok. Poinnya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menyimpulkan poinnya apa? Apa poinnya? Bisa aja pertahanan prinsip. Betul, pertahanan prinsip. Amanah bisa. Atau akhirnya timbul empati kalau memang komisinya itunya mau Ya, betul. Tapi poin pentingnya adalah yang mengendalikan dibuka atau ditutupnya itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Orang rek merek tergantung, rek diperlihatkan tergantung. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan stimulus respon artinya, bukan rangsangan-rangsangan dari luar. Boleh jadi kita tergerak karena ada rangsangan dari luar. Orang mengancam kita, kita jadi paksa itu membuka. Bikin ke orang, tapi orang tidak rela gitu. Tidak ikhlas. Ada orang ngasih gitu, karena iba, karena kasihan, kita buka. Tapi boleh jadi ada nilai ikhlas di dalam diri kita. Yang mengendalikan bahwa itu dibuka atau ditutup adalah diri kita sendiri. Sama ketika kita berhadapan dengan anak-anak, maka mereka punya kendali atas diri mereka sendiri. Ini yang terkadang kita lupa, sehingga ada miskonsepsi istilahnya tentang teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau choice teori ini adalah beberapa miskonsepsi, beberapa pemahaman yang keliru tentang teori kontrol. Ilusi yang pertama, miskonsepsi itu adalah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Tidak bisa sepenuhnya guru memberikan kontrol, mengendalikan kontrol terhadap murid. Karena itu tadi ada prinsip, ada nilai-nilai yang mungkin mereka pegang, sehingga dipaksa ke guru, mereka tetap aja dengan prinsip yang dia punya, yang dia pegang. Kemudian ilusi kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan kita membujuk anak itu bisa menguatkan, belum tentu. Pada satu titik boleh jadi menguatkan, tapi pada titik lain mereka akan kembali. Budak bager boleh jadi diberikan penguatan positif, dia akan tambah bager. Tapi budak dalam tanda kutip bermasalah diberikan penguatan positif, boleh jadi pada saat itu di depan kita dia berubah. Dipapatahan, dileleyan, segala macam, dia berubah. Tapi boleh jadi dia nanti akan kembali kepada prinsip yang dia pegang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga yang salah kita lakukan. Kita memarahi, kita mengkritik anak, kita menyalahkan anak. Terkadang betul pada saat itu di depan kita anak merasa berubah. Di belakang kita justru yang muncul adalah rendah diri. Anak merasa tidak dihargai. Ada prinsip-prinsip yang mungkin mereka dianggap dilanggar. Ya. Dan terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Ini paradigma pemahaman-pemahaman yang boleh jadi keliru kita terapkan ketika menghadapi anak. Karena itu tadi, anak boleh jadi ada nilai, ada prinsip yang mereka pegang dan mereka menganggap bahwa prinsip itu benar. Sehingga diugat-ugat kumaha, diteror, diapakan, dikelek-kelek, dinasehati segala macam, dia akan tetap pegang itu. Ya, itu paradigma atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa yang perlu dilakukan? Ini yang perlu dilakukan.
Bagaimana kita melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon, ya artinya kita memberikan rangsangan kepada siswa menjadi pendekatan teori kontrol. Bedanya apa? Pertama, stimulus respon itu berpendapat bahwa kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Satu murid dengan murid yang lain mungkin kita menyamakannya, padahal berbeda. Kebutuhan murid dengan kebutuhan guru boleh jadi kita menyamakannya, padahal berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa orang untuk sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, sering saya sampaikan bagaimana naik kuda, ya, naik keledai, bapak anak keledai, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Bapaknya naik, anaknya nuntun, orang berpandangan lain. Anaknya naik, bapaknya nuntun, orang berpandangan lain. Dua anak naik, orang berpandangan lain. Dua anak turun, nuntun, orang berpandangan lain. Semua punya pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena tidak semua orang mengerti apa yang menjadi pola pikir kita. Ya. Ini berikutnya, di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, setiap perilaku memiliki tujuan. Yang kita gali dari kesalahan siswa itu, kesalahan murid itu adalah apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Nanti di dalam restitusi, nanti kita akan belajar tentang menstabilkan identitas segala macam. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi jangan menjudge bahwa perilaku buruk itu sebagai sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pada titik tertentu boleh jadi, tapi tidak selamanya kita bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Udah saya baik-baik, SD lemahan, segala macam. Terakhir paksa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ngobrol. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang jadi masalahnya? Sepakati apa yang akan dilakukan. Ya. Kemudian di dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Ketika orang lain bisa sependapat dengan kita, kita menang, mereka kalah. Kita paksakan kehendak itu. Sementara di dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution. Apa yang terbaik buat guru, apa yang terbaik buat siswa. Ya, bisa dipahami ya, perubahan paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol, sehingga muncul paradigma baru di dalam pendidikan, di mana pendidikan harus berpihak kepada murid. Ya, pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Apa yang kita lakukan tadi di sesi 1, di mana kita melakukan assessment, itu adalah bagian dari upaya kita untuk menerapkan paradigma ini. Bagaimana kita memperlakukan anak sesuai dengan bakat, potensi, minat yang dimilikinya. Sering kita berpendapat bahwa murid, peserta didik itu adalah bagian hanya kertas kosong yang bisa kita coret-coret seenaknya.
Padahal sudah ada garis, sudah ada gambar, sudah ada tabel di dalam kertas itu. Tugas kita adalah menebalkannya. Kalau ada gambar yang salah, mungkin dihapus. Kalau ada gambar yang bagus, kita tebalkan. Karena tugas kita sebagai fasilitator, ya, memberikan motivasi kepada peserta didik. Munculnya potensi pada peserta didik tergantung rangsangan yang diberikan. Sehingga berikutnya nanti kita harus benar-benar menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menarik untuk siswa, disesuaikan dengan minat dan bakat. Ya, sehingga nanti akan berpengaruh kepada bagaimana keikutsertaan anak di dalam pembelajaran. Karena mereka akan merasa menarik, merasa akan bersemangat ketika belajar sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kehayalan menawan gitu. Ya, sehingga nanti akan berdampak kepada disiplin positif yang akan dilakukan oleh anak. Ya. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu disiplin? Apa disiplin? Patuh, tepat waktu, siap, apa lagi? Sesuai aturan, apa lagi? Apa? Rapi, apa lagi? Ya, ketika kita berbicara disiplin, maka senantiasa kita berbicara tentang peraturan. Ya, peraturan dibuat supaya anak melaksanakan, itu dikatakan sebagai disiplin. Padahal arti disiplin itu, ya, berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplinan, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Sama katanya dengan disiplin yang artinya murid atau pengikut. Jadi orang, murid kita akan menjadi pengikut kita kalau dia paham naon orang sekolah, kenaon orang sekolah. Ya, ini yang terkadang kita menjadi sebuah pemahaman di kita bahwa disiplin itu adalah sifatnya ekstrinsik. Harus ada stimulus dulu, bikin aturan, tegakkan aturan. Padahal arti disiplin yang sebenarnya itu adalah membangun motivasi dan keyakinan siswa, sehingga dia sadar, saya sebagai siswa apa yang harus saya lakukan sebagai siswa. Maka dengan sendirinya dia akan disiplin. Maka muncullah istilah self disiplin. Itu kalau kata Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan, tetapi sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, kita wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Ada aturan yang ketika kita tidak disiplin, maka ada penguasa yang akan mendisiplinkan kita. Maka muncullah aturan-aturan lembaga. Ya. Tapi kata kuncinya, peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Tetap memahami, mengenal minat, bakat, apapun itu kebutuhan dari siswa kita, murid kita. Ya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ini tujuan kita, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Poin pentingnya, ini tugas kita semua sebagai seorang guru adalah mewujudkan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan dan memberikan motivasi intrinsik. Jadi siswa mau dimotivasi dirinya untuk bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Gimana ini
Nilai-nilai kebajikan saya pikir sudah sangat sama-sama kita pahami. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang semua orang mengakui bahwa nilai itu benar. Tidak ada satupun agama, tidak ada satupun negara yang mengatakan bahwa itu salah. Maka itu dianggap sebagai nilai-nilai kebajikan. Contoh, misalkan profil pelajar Pancasila, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Tidak ada satupun dari nilai-nilai ini yang akan menyalahkan. Kenapa? Karena ini semua sudah sesuai. Ya. Atau di dalam pramuka ada dasar dharma, itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang semua sepakat bahwa nilai itu benar. Ini misalkan 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation, nilai-nilai kebajikannya ada. Dari setiap lembaga pasti ada nilai-nilai kebajikan. Dan yakin bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang benar menurut semua. Sehingga tugas kita sebagai guru adalah bagaimana memotivasi anak supaya menjalankan nilai-nilai kebajikan itu dengan muncul dari dalam diri. Bisa dipahami kan? Bapak Ibu, sampai sini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya kita akan bahas tentang motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita sedikit merenung berkaitan dengan perilaku kita. Sederhana. Apa yang mendasari Bapak Ibu hari ini hadir di tempat ini? Cinta. Cinta rupiah. Cinta rupiah. Tanggung jawab. Apa lagi? Ya. Macam-macam. Karena setiap orang punya motivasi yang berbeda. Ya. Motivasinya beda-beda. Sieun ku paluman, isin ku paluman. Bisa jadi. Ya. Atau misalkan materi, aya uang dudukna teu gitu kan. Aya konsumsi teu misalkan. Setiap orang memiliki motivasi masing-masing ketika bertindak dan berperilaku. Secara umum ada 3 motivasi. Yang pertama, ini motivasi yang paling rendah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang punya motivasi ini akan mempertanyakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, sial misalnya. Datang harus jam 7. Orang yang punya motivasi ini dia akan berpikir, lamun urang tidak akan jam 7 bakal kumaha? Bakal dihukum naon? Sama murid juga nanti akan berpikir seperti itu. Ya. Biasanya orang yang motivasinya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Urang ke upacara poe Senin, boleh jadi ada yang berpikir bahwa urang ke upacara teh sieun diumumkeun ku Pak Asep dina grup, ngaran urang atau urang tanpa keterangan misalkan teu hadir. Itu motivasi. Ini yang paling rendah. Berikutnya, motivasi itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Apa yang akan ditanyakan? Dia akan berpikir, lamun saya melakukan ini, apa yang akan saya dapat? Ya, manusiawi ya, Bapak Ibu. Ini tingkatannya lebih tinggi, satu step dibandingkan dengan yang pertama. Ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat eksternal. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan itu bersifat eksternal. Karena kita melakukan sesuatu karena pengaruh dari orang lain. Sieun mah tidak nyaman, masih diumumkan ku paluman segala macam. Kemudian juga nanti misalkan di yang kedua juga masih sifatnya eksternal. Ya. Kalau misalkan orang pemilu, orang mau dapat uang duduk segala macam. Itu masih sifatnya eksternal. Materialistis. Yang ketiga, ini yang diharapkan nanti menjadi
motivasi perilaku kita dan siswa-siswi kita bahwa melakukan sesuatu karena keyakinan, karena sifatnya internal, ya, karena ada motivasi dari diri kita, bukan dari hubungan, bukan dari imbalan yang akan kita peroleh. Jadi saya pikir tugas berat dan menantang buat kita semua untuk menjadikan anak-anak kita punya motivasi seperti ini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ada nilai-nilai, ada motivasi di dalam diri yang membuat dia menjalankan itu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Nah, berikutnya, ketika tadi kita berbicara tentang adanya hukuman, adanya ketidaknyamanan, maka nanti akan berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini menjadi salah satu motivasi orang ketika dia melakukan sesuatu. Karena boleh jadi tadi orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu karena hukuman. Pertanyaannya, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Apa itu hukuman? Imbas dari tidak beraturnya atau tidak menjalankan tugas atau tertib. Imbas dari tidak patuh atau tidak disiplin menjalankan tata tertib. Oke, yang lain, apa itu konsekuensi? Ini sebuah hal yang mirip-mirip, tapi nilainya ini berbeda. Akibat yang dilakukan. Baik, nanti kita merefleksi dari diagram ini. Hukuman itu dikategorikan sebagai identitas gagal. Sementara sanksi dan restitusi, konsekuensi dan restitusi itu dikategorikan sebagai identitas berhasil. Mari kita lihat satu persatu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa dikatakan sesuatu harus terjadi? Karena konsekuensi itu diawali dengan adanya aturan. Ketika ada aturan, maka ada konsekuensi yang perlu diterapkan ketika dia melanggar peraturan. Sementara restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita akan bahas lebih jauh supaya Bapak Ibu memahami secara utuh. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Artinya konsekuensi itu harus linear dengan aturan yang dia langgar. Perbuatan apa yang dia langgar, maka konsekuensinya harus sesuai dengan yang dia langgar. Maka dia akan merasa bahwa dia tidak nyaman untuk sementara waktu. Baik, berikutnya, restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nanti secara spesifik restitusi akan kita bahas. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Dampak dari mereka yang dilanggar itu nanti akan mendapatkan ganti. Nanti kita lihat contohnya. Murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman saja. Ya. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan dari perbuatan yang salah yang dia lakukan. Dia akan berintrospeksi kalau itu sifatnya restitusi. Perilaku pasif agresif meningkat
konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan kalau restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Seberat apapun hukuman kepada murid, kalau muridnya tidak takut, dia tidak akan berjalan. Ya, anggar bandel. Lokasialan kasih tadi. Karena yang diberikan adalah hukuman. Boleh jadi. Ya, sehingga dia merasa tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kenapa? Karena konsekuensi itu ada aturan yang diterapkan. Konsekuensi yang diterimanya sesuai dengan aturan atau tidak. Ya. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Boleh jadi anak karena dia dipaksa dengan hukuman di sekolah mah disiplin, tapi di luar sekolah dia akan kembali. Hanya berlaku untuk institusi itu. Ya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Itu yang biasa disampaikan ketika kita menghukum. Ya, apa peraturannya? Kita tanyakan. Berikan mereka pemahaman bahwa saya melanggar peraturan. Ya, mampukah kamu melakukannya? Ya. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak diajar untuk diskusi terhadap masalah yang dia punya, terhadap peraturan yang mereka langgar. Murid atau anak akan membenci peraturan, murid atau anak akan menghormati peraturan. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu kalau restitusi. Jadi restitusi itu patokannya dia tidak berpikir tadi eksternal, tapi dia. Kalau saya disiplin, saya menghargai diri saya sendiri. Kalau logikanya kan seperti itu, kita diberikan hukuman secara tidak langsung kan menghukum dirinya sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Ini juga hampir sama konsepnya. Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi jelas peraturannya, anak melakukan ini, hukumannya apa, tertulis. Dan terakhir, ini restitusi. Ya, mungkin teman-teman di BK sudah sangat paham berkaitan dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Memahami apa yang menjadi kesalahan, bertanggung jawab terhadap kesalahannya, dan menguatkan sehingga dia tidak melakukan kesalahan kembali. Itu namanya restitusi. Ini lewat saja hampir sama. Nah, ini contohnya. Baik, kita coba mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya anak yang terlambat sekolah dengan hukuman dia harus mencatat. Ketika dia terlambat sekolah, maka yang jadi korbannya itu adalah waktu. Maka sebetulnya konsekuensi yang harus diberikan adalah anak harus tinggal di kelas selama dia kesiangan. Misalkan kesiangan 20 menit, harusnya ketika istirahat dia tetap tinggal di kelas selama 20 menit. Tapi itu tadi harus ada fungsi kontrol dari guru. Maka salah satu tadi kelemahannya itu adalah harus ada peran serta dari guru memastikan bahwa konsekuensi itu diterima oleh anak. Paham ya? Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Ya, karena tidak ada kaitannya antara tidak memakai masker dengan suruh push up. Ya, itu kategorinya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Itu tadi yang dikatakan bahwa korban itu bisa diabaikan. Jadi tidak ada korban dengan adanya konsekuensi ini. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kategorinya hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan pelajarannya. Ya, bisa dipahami ya? Pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu berkaitan dengan pelanggaran yang dia buat. Ya, berkaitan dengan pelanggaran yang dia buat. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, ya tiba-tiba. Jadi sudah ada patokan yang jelas untuk konsekuensi ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan bahas tentang kebutuhan dasar. Bapak Ibu, apa itu kebutuhan? Sering kita dengar kata kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Sesuatu yang harus dipenuhi. Dalam arti kata lain, kebutuhan itu adalah adanya sesuatu yang hilang dalam diri, itu namanya kebutuhan. Ibu-ibu nge-WA terus jam pasir tidak terkirim nanti. Artinya apa? Ada sesuatu yang hilang di dalam handphone ibu. Ya, sehingga itu kita butuh kuota. Ibu-ibu reka sekolah, ya, bergandang pasarnya hasil. Ada sesuatu yang hilang, maka muncul yang namanya kebutuhan. Saya misalkan hari ini ngobrol keringat keluar, ada sesuatu yang hilang, maka muncul yang namanya kebutuhan. Itu namanya kebutuhan. Jadi ketika ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita, maka akan muncul yang namanya kebutuhan. Dan ini adalah kebutuhan yang hampir semua orang butuhkan. Ya. Yang paling dasar ini adalah bertahan hidup. Kalau di dalam teori Maslow itu teori kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang paling dasar, sandang, pangan, papan, termasuk seks, itu kategorinya bertahan, kebutuhan dasar.
yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Kemudian kebutuhan yang lainnya ada kebutuhan kasih sayang, bete, ya. Butuh tadi tayang. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, kenapa kita mempelajari kebutuhan? Karena itu tadi ada tujuan ketika orang membuat sebuah tindakan atau kesalahan. Boleh jadi ada nilai-nilai kebutuhan yang dia tidak penuhi. Ya, ada kebutuhan yang tidak penuhi, akhirnya dia melanggar peraturan. Boleh jadi. Sehingga di dalam restitusi itu salah satunya adalah mengetahui apa yang menjadi dasar dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nanti akan dikaitkan dengan kebutuhan dasar itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya tugas kita sebagai seorang guru. Kalau tadi lebih titik berat berkaitan dengan siswa. Nah, hari ini kita berbicara tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, ada yang tahu Bapak Ibu fungsi atau posisi kontrol Bapak Ibu apa saja? Sebagai apa saja? Motivator, fasilitator, apa lagi? Jadi posisi kontrol itu kepada anak. Nah, kalau tidak ini ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, posisi sebagai penghukum. Mari nanti kita berintrospeksi, posisi kita ada di mana. Ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru kepada siswa-siswi kita. Kemudian ada yang memposisikan diri sebagai teman. Ya, lahir tiba-tiba. Tapi nanti ada plus minusnya nanti seperti apa. Kemudian ada posisi sebagai pemantau, dan terakhir ini yang ideal, posisi kita sebagai manajer. Ya. Bapak Ibu sudah pernah mengenal sebelumnya tentang posisi kontrol ini? Belum ya? Jadi ini adalah posisi kita kepada anak. Apakah kita sebagai penghukum? Ya, berkaitan dengan penerapan budaya positif ya. Apakah kita termasuk orang sebagai pembuat rasa bersalah anak dengan kata-kata kita, dengan menghibah kita kepada anak? Ya. Atau kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Mari kita lihat contoh-contohnya berikut ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ini posisi sebagai penghukum. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Ya. Itu posisi sebagai penghukum. Kenapa mesti perempuannya tadi? Apa yang terjadi? Kemudian
Bisa jadi sesudah kembali duduk atau menjalankan hukumannya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Artinya kalau posisinya misalkan meluapkan kemarahannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu boleh terjadi. Dan kita juga ada kondisi-kondisi seperti itu. Karena murid merasa dia dihakimi segala macam dihukum dan dia tidak bisa menerima itu, akhirnya dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Ya, ini gambarannya berkaitan dengan pembuat rasa bersalah. Sinar riwayat. Tapi itu api ya. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu sudah ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jadi bagaimana membuat anak itu merasa bersalah? Ya, diharapkan dengan merasa bersalah anak itu akan merubah sikap dan karakter anak. Padahal ada sisi negatifnya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertahan rapat di dalam, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti jelang yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri dan orang lain. Ya, itu untuk membuat rasa bersalah. Berikutnya posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Selamat pagi ya sayang. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan suaranya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Ya kan? Bisa Bu. Ini biasanya sebagai teman ini cenderung melindungi, ya cenderung melindungi kesalahan dari murid. Sinaren. Ya, murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini akan termasuk dampak yang positif. Hanya saja negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Jadi penangguhan untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Karena boleh jadi ada anak
yang ke kita baik gitu ya sikap mata, tapi ke guru yang lain diomongkan ada mudah kita bager gitu. Itu karena dia posisi kita sebagai teman. Guru kaporit. Guru kaporit. Nah ini sebagai guru pemantau ya. Pas banget. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Ini sudah menerapkan konsekuensi. Paham, Jadi Bu? guru pemantau itu dia harus menerapkan konsekuensi. Dia tahu aturan dan apa konsekuensi ketika dia melanggar aturan tersebut. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, itu yang memang jangan. Karena itu tadi pemantau itu konsekuensi, menerapkan konsekuensi itu memang butuh keterlibatan dari guru. Kan mau mungkin ayam guru dudukkan budak pas istirahat supaya istirahat 20 menit. Nah itu memang menjadi salah satu PR kita berkaitan dengan penerapan sistem. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang ideal bagaimana memposisikan diri sebagai seorang guru. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Jadi cari permasalahannya apa dan kemungkinan cari solusinya apa. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ideal, tapi memang butuh waktu, kemudian juga butuh keuletan untuk kita menerapkan. Bapak Ibu, dua materi terakhir ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya. Apa bedanya keyakinan dan peraturan, Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan keras mah dilakukan secara sadar dan ikhlas. Secara sadar dan ikhlas, ya. Karena keyakinan itu nilai-nilai yang disepakati Sama. kebenarannya bersama. Itu keyakinan. Karena keyakinan kelas ini isinya adalah peraturan kelas. Ya, keyakinan itu isinya peraturan kelas. Baik, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm
bila mengendarai kendaraan roda dua? Betul. Keselamatan. Itu adalah keselamatan. Ya. Peraturan itu muncul karena ada keyakinan kalau kita memakai helm, boleh jadi kalau bilang ketika celaka, keselamatan kita bisa terjadi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Ya. Itu keyakinannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini. Ya, itu keyakinannya. Ya. Jadi yang namanya peraturan itu, yang namanya keyakinan itu isinya adalah peraturan. Sehingga ada tahap ya yang dilakukan. Ini saya lewat saja. Langsung ke sini, bagaimana kita membuat tahap keyakinan kelas. Dan tahap keyakinan kelas ini boleh jadi salah satu upaya kita untuk meredam anak supaya tidak membuat pelanggaran di kelas. Kalau hari ini ada anak yang masih menggunakan handphone ketika kita berbicara di depan, boleh jadi belum punya keyakinan anak itu tentang bagaimana seharusnya dia belajar. Ya. Sehingga keyakinan kelas ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara kita dengan siswa kita. Di mana di sini tahapannya, yang pertama memunculkan peraturan. Yang kedua, mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Kenapa? Karena peraturan biasanya kalimatnya negatif. Dilarang membunyikan handphone ketika sedang melakukan pembelajaran. Negatif. Ya, kita rubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Dilarang membuang sampah pada sembarangan. Itu negatif. Positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena peraturan itu seolah-olah satu arah dari guru yang harus dijalankan oleh siswa. Kalau keyakinan itu disepakati semua bahwa itu adalah nilai kewajiban. Kemudian menjadikan peraturan menjadi keyakinan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Itu tahapan kita membuat keyakinan kelas. Nah ini di dalam kita membuat keyakinan kelas, kita akan memunculkan sikap atau nilai-nilai apa yang harus ada di dalam kelas ini. Ya, beribadah tepat waktu, menyapa dan mengucapkan salam, datang tepat waktu, berdoa dan sebagainya. Itu dimunculkan ketika kita membuat keyakinan kelas. Supaya apa? Terpatri di dalam mindset anak-anak itu tentang sikap yang harus dilakukan dan sikap yang tidak boleh dilakukan. Ya, izin menggunakan barang milik orang lain, menjaga barang yang dipinjam segala macam. Itu nilai-nilai yang harus dimunculkan. Termasuk juga ketika kita membuat keyakinan kelas, kita diskusikan berkaitan dengan guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya bukan apa. Ini perlu didiskusikan sehingga mempertebal keyakinan anak tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini tahapannya, dan karena ini penerapan, ini saya harus menampilkan video bagaimana saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Diawali dengan
yang mengikat mereka. Anak silakan diberikan sebebas-bebasnya apa yang ingin mereka terapkan di sekolah. Tidak boleh apa, tidak boleh apa. Ini adalah peraturan-peraturan yang ingin diterapkan oleh anak di kelas. Ini peraturan-peraturan yang mereka inginkan, dilarang bawa HP. Jadi mereka memikirkan sendiri, bukan hanya saya tidak boleh bawa, tidak boleh menggunakan HP, tapi mereka sadar bahwa mereka tidak boleh melakukan itu. Kemudian di proses mengubah peraturan menjadi kalimat positif, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan yang harus dijalankan oleh anak-anak di kelas. Gunakan HP saat dapatkan izin dari guru. Nah, setelah kita membuat nilai negatif menjadi positif, barulah dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Itu ketertiban, toleransi, saling menghormati, disiplin, saling menghargai, dan mereka menyepakati itu. Jadi ketika kita nanti menerapkan peraturan di kelas, sudah tidak ada lagi nanti anak-anak yang pegang handphone ketika saya ngajar, karena mereka sudah menyepakati itu. Ya. Ini adalah nilai-nilai yang harus muncul di anak, tampak seperti tidak tampak seperti, sehingga mereka menyadari, karena yakin ini yang harus saya lakukan, dengan sendirinya mereka akan melakukan itu tanpa harus disuruh. Ya. Saya perlu melihat dampaknya, tapi karena ini baru diterapkan dan saya belum masuk lagi ke kelas ini, nanti saya melihat dampaknya itu seperti apa kepada sikap anak terhadap disiplin positif. Itu adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini kaitannya dengan tadi konsekuensi, kemudian hukuman segala macam. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan di dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kata-kata ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan. Dan terakhir, keyakinan kelas. Jadi nanti ditanyakan, apa keyakinan kelas yang disepakati bersama? Jadi ketika kita ingin menerapkan segitiga restitusi itu, kita sudah menerapkan dulu keyakinan kelas kita, sehingga nanti akan dikembalikan ketika anak berbuat salah, berbuat pelanggaran, nanti akan dikembalikan kepada keyakinan kelas kita. Jadi paham ya? Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru biasanya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetap anak sudah berbuat salah, tapi kita tidak menekan anak. Ya, tetap membesarkan anak. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri?
Ini kata-kata menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya membantu poin mengenali basic kebutuhan dasar yang tadi. Jadi dia melakukan pelanggaran itu karena apa? Apa yang menjadi dasar dia melakukan pelanggaran itu? Ini biasanya disampaikan oleh guru, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tetap memberikan anak itu tidak ditekan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, itu nilai-nilai atau dari sisi. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, apa yang kita sepakati? Apa yang kamu yakini? Ya, nanti anak akan kembali kepada keyakinan kelas yang dia sudah sepakati. Oh, betul saya itu melakukan kesalahan. Ini yang keyakinan di kelas yang dilanggar. Itu maksud dari segitiga restitusi, sehingga dia akan menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Baik, terakhir ini harus juga ditampilkan contoh restitusi yang sudah dilakukan. Dari tiket tadi kamu kesiangan, terus menggunakan Pak, tadi saya kesiangan bangun tidur, sudah buru-buru datang ke sekolah, tapi masih tetap kesiangan Pak. Kenapa sampai ini? Tiga tahapan ini harus dimunculkan: menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Saya takut dimarahin Pak, makanya saya menghadap-hadap. Jadi setiap orang pasti pernah bersalah, tidak ada yang sempurna. Yang paling penting itu adalah kita mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Jangan karena berbuat salah kita membuat kesalahan berikutnya. Baik Pak, saya menyadari kesalahan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi Pak. Jadi menurut kami keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin dan tidak boleh kesiangan ke sekolah Pak. Bagaimana supaya kejadian ini tidak terulang kembali? Saya akan lebih baik lagi dalam mengatur waktu supaya saya tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat ke sekolah. Selain itu, kalau Bapak menginginkan, saya mau bikin poster ajakan untuk memanfaatkan waktu dan menempelnya di majalah dinding sekolah. Baik, itu bagus. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali dan kamu bisa mengajak orang untuk berbuat baik dengan tepat waktu dan disiplin. Baik Pak, terima kasih atas kebaikannya. Sekarang kembali ke kelas, coba obrolkan dengan teman-teman di kelas, barangkali ada yang bisa membantu ide kamu. Baik Pak, terima kasih. Itu gambaran Ibu tentang restitusi, bagaimana kita mengendalikan. Itu nilai restitusi Bapak Ibu. Jadi bagaimana tidak menekan anak ketika mereka berbuat pelanggaran. Ajak, gali apa yang menyebabkan dia membuat pelanggaran. Ya. Itu materi terakhir tentang segitiga restitusi. Terakhir, sebelum saya menutup pertemuan ini, video ini menjadi saya selalu sampaikan ini biar memberikan isme atau mengajak kepada yang lain untuk melakukan perubahan. सर आपके उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल
video tadi Bapak Ibu sekalian, sekuat apapun saya ingin melakukan perubahan tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian itu sangat tidak mungkin. Sehingga kita perlu melakukan kolaborasi, kita perlu bekerja sama bersama-sama melakukan berbagai perubahan. Posisi kita hari ini jangan kita pikirkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita selama ini sudah. Hari ini kita mendapatkan pemahaman, pencerahan berkaitan dengan posisi kita, mudah-mudahan membawa perbaikan untuk sikap dan tindakan langkah kita ke depan harus seperti apa. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf terganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membawa perbaikan untuk lembaga kita. Mohon maaf apabila ada sikap, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.